Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muksin Ahmadi, NIM 170431100067. Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya selama 1 bulan di UL3 Mbabat PT PLN Persero Madiun, dengan pembimbing lapangan yakni Bapak Wigno, dosen pembimbing laporan Bapak Riza Alvita STMT, serta dosen penguji Koko Joni STMM. Di sini saya mengusul judul kerja praktik saya yaitu Sistem Pemeliharaan Lighting Arrestor GI Mbabat PT PLN Persero UL3 Mbabat TJB TB APP Madiun. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yakni gambaran umum PLN UL3 Mbabat Lighting Arrestor serta pemeliharaan Lighting Arrestor. Gambaran umum UL3 Mbabat PT PLN Persero TJB TB APP Madiun. UL3 Mbabat ini merupakan anak buah cabang PT PLN APP Madiun yang baru berjalan sekitar 5 tahunan. Di UL3 Mbabat ini sebelumnya anak buah cabang dari APP Gresik dan sekarang sudah menjadi APP Madiun. Sedangkan dalam menjalankan fungsi organisasi, UL3 Mbabat ini menganut nilai-nilai perusahaan bisnis value yang sudah diterapkan oleh APP Madiun sejak pertama kali berdiri, yakni berdasarkan urutan kepentingan sebagai berikut: safety, keandalan ekonomi, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, ramah lingkungan, dan image citra. Pengertian lighting arrestor. Lighting arrestor merupakan peralatan yang berfungsi sebagai pelindung dari peralatan listrik lain untuk melindungi dari surya hubung maupun surya petir. Sistem kerja lighting arrestor sendiri yaitu sistem kerjanya apabila pada tegangan tertentu dari tegangan operasi yang berfungsi untuk membuang muatan listrik dari surya petir dan berhenti beroperasi pada tegangan tertentu di atas tegangan operasi agar tidak terjadi arus. Sedangkan pada keadaan normal, lighting arrestor berfungsi sebagai isolasi, yaitu tidak mengalirkan arus dari jaringan ke tanah. Lighting arrestor ini dipasang pada atau dekat peralatan yang dihubungkan dari fasa konduktor ke tanah. Untuk klasifikasi lighting arrestor berdasarkan letak pemasangannya, yakni lighting arrestor di gardu induk dan lighting arrestor di saluran transmisi. Lighting arrestor di saluran gardu induk biasanya sering kita jumpai di gardu induk, lighting gardu induk yang ada di Indonesia yang atau di sini, serta lighting arrestor di saluran transmisi bisa kita temukan di saluran udara seperti saluran udara tegangan rendah, saluran udara tegangan menengah, maupun saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Sedangkan konstruksi lighting arrestor sendiri terdiri dari varistor active part, yakni active part ini terdiri dari kolom varistor zinc oxide atau kita kenal dengan ZNO, dan housing lighting arrestor yakni tumpukan keping ZNO yang ditaruh dalam sangkarut. Sedangkan sealing dan pressure relief system ini dipasang di kedua ujung arrestor, bekerja sebagai katup pelepasan tekanan internal pada saat lighting arrestor mengalurkan arus lebih surya. Peralatan monitoring dan insulator dudukan. Struktur penyangga lighting arrestor biasanya kita temukan pada gardu induk, pada lighting arrestor yang ada di gardu induk. Sedangkan untuk pemeliharaan lighting arrestor sendiri, yakni pemeliharaan ini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya failure atau kegagalan peralatan. Kegagalan peralatan biasanya meliputi kegiatan reaktif maintenance, kegiatan perbaikan pasca gangguan. Tidak termasuk dalam hal ini
Kegiatan proaktif maintenance dapat dibedakan menjadikan yakni preventif dan prediktif. Preventive maintenance sendiri dikenal juga sebagai time based maintenance atau TBM. Kegiatan predictive maintenance biasanya dikelompokkan menjadi 3 level inspeksi berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan dan jenjang diagnosa, yakni inspeksi level 1, inspeksi inline yang bersifat superficial bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan atau abnormal pada peralatan dan menginisiasi inspeksi lanjutan. Yang kedua, inspeksi level 2, inspeksi online yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan atau conditional assessment dilaksanakan dalam kondisi bertegangan. Dan yang ketiga, inspeksi level 3, yakni bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan dilaksanakan dalam keadaan tidak bertegangan. Dalam lighting arrestor kita juga melakukan pengukuran, yakni pengukuran nilai tahanan isolasi major test menggunakan alat major test, pengukuran nilai pentanahan, serta pengukuran source counter lighting arrestor. Pengukuran nilai tahanan insulasi ini biasanya bertujuan untuk mengetahui kemampuan insulasi lighting arrestor pada tegangan operasional. Pengukuran nilai tahanan insulasi ini memiliki titik pengujian, yakni diantaranya tahanan insulasi LA dari terminal atas hingga ground, insulasi pada setiap stek LA, dan tahanan insulasi insulator dudukan atau pos insulator. Hal-hal yang penting kita perhatikan pada saat pengukuran lighting arrestor yaitu pastikan lighting arrestor dalam kondisi bersih atau sudah dibersihkan. Lepaskan koneksi kawat konduktor yang menyambung pada grounding lighting arrestor, serta pastikan alat uji memiliki supply catu daya yang baik. Gunakan alat uji dengan kemampuan ukur lebih dari 1 GΩ, serta pasca pengukuran pastikan koneksi kawat konduktor dan kawat grounding LA terpasang kembali dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran, sehingga perlu diperhatikan beberapa perhatian yang ada di pemandu pengukuran lighting arrestor. Sedangkan untuk pengukuran nilai pentanahan, hal-hal yang penting diperhatikan selama proses pengukuran nilai pentanahan adalah pastikan uji memiliki suplai daya yang baik, lepaskan kawat pentanahan dari rangkaian lighting arrestor, serta bersihkan kawat pentanahan sehingga alat ukur terkoneksi dengan baik dan kawat pentanahan. Gunakan bumi sebagai referensi pengukuran, dan pasca pengukuran pastikan kondisi sistem pentanahan terhubung dengan benar. Sedangkan pengukuran nilai pentanahan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sistem pentanahan lighting arrestor. Dengan nilai pentanahan yang tinggi menunjukkan adanya anomali pada sistem pentanahan lighting arrestor, yakni pengukuran pentanahan dilaksanakan dalam kondisi tidak bertegangan. Sedangkan pengukuran source counter lighting arrestor ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat tersebut mampu bekerja pada saat terjadi surya atau surja hubung maupun surja petir. Jika dalam kondisi baik, counter akan bertambah bila berimpuls dengan tegangan DC. Impuls tegangan DC yang digunakan dalam pengujian dihasilkan kapasitor 400 sampai 500 mikrofarad dengan tegangan 220 sampai 300 volt AC.
Pelaksanaan dilaksanakan dalam kondisi tidak bertegangan dengan memperhatikan